Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan Kong Teguh di Kong Teguh Channel. Kali ini saya akan membahas soal seorang pahlawan yang kemudian tak banyak dikenal, tetapi kisahnya dituturkan dari mulut ke mulut oleh banyak masyarakat, yaitu Nyimas Utari. Lengkapnya Raden Ayu Nyimas Utari Sanjaya Ningsih. Makamnya ada di sekitar atau di Desa Kramat, Kecamatan Tapos, Kabupaten Bogor. Lebih tepatnya di perbatasan antara Depok dan Bogor. Sampai sekarang makam itu dikeramatkan oleh warga setempat bersama makam Aulia Mudin atau Syekh Aulia Mudin, atau kemudian lebih dikenal makam Syekh Mudin. Tetapi kemudian banyak orang juga menyebutnya makam Wali Mahmudin, seorang ulama dan juga prajurit dari Aceh. Oke, saya akan memulai dengan sedikit profil singkat Nyimas Utari. Menurut cerita tutur atau oral history yang berkembang saat ini adalah seorang Telik Sandi. Dia adalah cucu Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram. Dia adalah cucu Ratu Pembayun, anak Raden Bagus Wonoboyo. Karirnya sebagai mata-mata atau dalam bahasa tanya adalah Telik Sandi nggak banyak dikenal sampai sekian ratus tahun. Baru kemudian dalam beberapa tahun terakhir atau mungkin dari mulai tahun 2010-an, 2015 sudah ada yang mulai, lalu kemudian rame tahun 2020, nama Nyimas Utari tiba-tiba menjadi buah bibir, menjadi banyak ditulis di media online. Kesultanan Mataram dua kali menyerang Batavia, tahun 1628 dan kedua 1629. Serangan ke Batavia disebut Koloduto. Pertama adalah Koloduto I dan Koloduto II. Koloduto I gagal. Gagal total. Pada saat itu penyebab kegagalan adalah kalah persenjataan. VOC di Batavia bertahan dengan persenjataan yang jauh lebih modern. Kemungkinan lain, kegagalan itu disebabkan oleh pengkhianatan dari tubuh Mataram sendiri. Tahun 1629, kembali Kesultanan Mataram menyerang Batavia. Bedanya kali ini adalah penyerangan itu tidak hanya melibatkan sejumlah besar pasukan, tetapi Mataram menggunakan Telik Sandi. Disinilah peran Nyimas Utari sangat fenomenal. Menurut cerita tutur selama ini disebutkan, penggunaan mata-mata atau Telik Sandi itu sudah dirancang sejak tahun 1627. Artinya 1 tahun sebelum penyerangan pertama ke Batavia. Raden Bagus Wonoboyo, ayah Nyimas Utari, membentuk sebuah pasukan mata-mata di sebuah lokasi di dekat Kalisunter yang sekarang bernama Tapos. Dari situ kemudian dirancang sebuah strategi bagaimana menyusupkan orang ke dalam Kastil Batavia. Targetnya adalah membunuh Jan Pieterszoon. Bukan sesuatu yang mudah pada saat itu. Sejak serangan 1628, VOC menjadi sangat takut kepada orang Jawa. Sejak serangan itu, orang-orang Jawa itu digebah sampai keluar sampai jauh dan selalu dicurigai. Orang-orang Jawa yang
berkeliaran di sekitar tembok Batavia selalu dicurigai sebagai prajurit Mataram. Peran Nyimas menyusup ke dalam Kastil Batavia itu dibantu oleh Wali Mahmudin. Nah, dalam beberapa cerita tutur disebutkan Raden Bagus Wonoboyo sebelum membentuk sebuah pasukan Telik Sandi, dia meminta bantuan ke Kesultanan Aceh. Sultan Iskandar Muda kemudian menugaskan Wali Mahmudin untuk membantu Raden Bagus Wonoboyo menyusup ke Batavia, terutama ke Kastil Batavia. Itu dijalankan dengan sangat baik sekali. Nyimas Utari dan Wali Mahmudin yang pada saat sebelum beraksi sudah menikah, dikabarkan sudah menikah, berhasil masuk ke dalam benteng, salah satu benteng di Batavia. Keduanya menyamar sebagai pedagang. Di sisi lain, Nyimas Utari pandai menyanyi. Dia berpenampilan seperti layaknya perempuan Eropa meskipun berkulit pribumi. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang Nyimas Utari bertransformasi dalam waktu singkat. Dia menanggalkan semua identitas budayanya di dalam diri untuk menjadi sepenuhnya bisa bergaul dengan orang-orang Belanda di dalam Kastil Batavia. Sesuatu yang barangkali kalau menurut orang itu terobosan. Tapi kemudian banyak orang kemudian mempertanyakan apakah mungkin itu bisa dilakukan. Sementara di satu sisi orang-orang Belanda itu sudah sejak 1628 yang gagal, serangan 1628 yang gagal itu sangat alergi terhadap orang Jawa. Di sini yang sangat membantu adalah Wali Mahmudin. Dia masuk ke dalam Kastil Batavia sebagai seorang pebisnis. Dia memiliki kapal yang digunakan oleh VOC untuk mengangkut meriam dari Madagaskar ke Batavia untuk memperkuat pertahanan. Sebagai mata-mata dan kemudian dibekali keterampilan bergaul yang sangat luar biasa, Nyimas Utari sangat dekat, menjadi begitu dekat dengan Eva Min. Eva Min ini adalah istri Jan Petersunkun. Pada saat itu Eva Min itu sedang mengandung anak ketiga. Dua anaknya, Gertrude Kun dan Johanna Kun, sudah kira-kira berusia 3 dan 2 tahun. Juga tinggal di dalam Kastil Batavia. Inilah target Nyimas Utari. Tidak hanya Jan Petersunkun, tetapi juga keluarganya. Namun, ada target tambahan sebelum target utama ini dihabisi dengan cara diracun, yaitu Jan Jacobson. Itu adalah seorang pengawalnya Jan Petersunkun. Lebih tepatnya adalah Jan Jacobson Kutrov. Dia pengawal yang kemudian sangat memahami gerak-gerik lawan di orang-orang di sekeliling Kastil Batavia. Nyimas Utari melihat ini ancaman. Jan Jacobson itu sangat jeli dan cerdas. Bagaimana menjebak dia? Singkat cerita, rupanya Jan Jacobson ini punya affair dengan Sarah Speck. Sarah Speck itu adalah anak Jacques Speck, seorang gubernur Hindia Belanda di Jepang. Sarah Speck adalah keturunan Belanda Jepang. Ibunya itu seorang wanita Jepang, salah satu selir Speck di Jepang. Dirancanglah kemudian sebuah cara bagaimana menjebak Speck dan Jan Jacobson. Sampai akhirnya kemudian mereka dijebak di dalam sebuah kamar, sedang berdua, ditangkap. Jan Jacobson dibunuh dengan cara dipenggal di depan Stadshuisplein atau Balai Kota Batavia pada saat itu. Sarah Speck akibat intervensi Eva Min
dibebaskan dari hukuman mati, dia hanya dihukum cambuk. Satu perintah sudah diselesaikan. Lalu kemudian diaturlah pembunuhan Eva Men, istri Jan Peterson Koen. Itu terjadi pada tanggal 16 September 1629. Nyimas Utari berhasil meracun Eva Men dan 2 anaknya. Mereka mati. Diceritakan di situ dalam cerita tutur masyarakat, cerita tutur beberapa sejarawan, Jan Peterson Koen terpukul. Pada 17 Mei dia masih berusaha mungkin bertahan dengan dengan musibah yang dialaminya. Bagaimana dia kehilangan istri dan 2 anaknya, yang masih kecil-kecil dan 1 masih dalam kandungan. Namun situasi itu begitu memukulnya rupanya, sampai dia kemudian menjadi pemabuk. Tidak lagi disiplin dan kemudian banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Puncaknya adalah pada 20 September malam, Jan Peterson Koen mabuk berat. Nyimas Utari melakukan serangannya. Dia memasukkan racun ke dalam gelas minuman Jan Peterson Koen dan kemudian membawa Jan Peterson Koen ke dalam kamar. Di dalam kamar, Jan Peterson Koen yang dalam keadaan mabuk berusaha memperkosa Nyimas Utari. Tetapi usaha itu nggak berlanjut karena kemudian racun bekerja dengan sangat kuat. Jan Peterson Koen terjatuh. Wali Mahmudin masuk ke dalam kamar dan memenggal lehernya. Jan Peterson Koen dipenggal dengan namanya pedang kopiek, atau ada yang menyebut dengan nama lain, tetapi itu pedang dibawa dari Aceh yang memang khusus untuk memenggal Jan Peterson Koen. Dipenggal, kepala Jan Peterson Koen diseludupkan keluar. Banyak versi yang menyebutkan di sini. Pada saat berusaha keluar dari kastil Batavia dan melarikan diri, meriam-meriam Belanda kemudian menghujani mereka. Nyimas Utari tewas. Dalam keadaan tewas, Wali Mahmudin membawa jenazahnya sampai ke tempat yang sekarang bernama Tapos dan dimakamkan. Versi lainnya menyebutkan terjadi pengejaran. Dalam pengejaran itu, Nyimas Utari terbunuh. Lalu kemudian dimakamkan di Tapos. Tidak ada cerita kenapa kemudian berapa lama atau sampai kenapa Wali Mahmudin, atau yang kalau kita pergi ke makamnya namanya sudah berubah menjadi Syekh Mudin, tapi ada juga yang menyebutkan Syekh Aulia Mudin, tidak kemudian pergi ke Mataram tetapi menetap di situ sampai dia meninggal di situ dan sekarang makamnya dikeramatkan. Tidak ada kisah. Seolah-olah ketika Nyimas Utari sudah meninggal semuanya terputus. Itulah akhir cerita Nyimas Utari. Tapi kemudian sekarang kita melihat pembahasannya. Seluruh cerita itu tentang Nyimas Utari adalah oral history atau sejarah yang dituturkan. Ada beberapa sejarawan mengatakan kisah itu ditulis dalam babat Jawa. Saya nggak tahu apakah babat Jawa yang dimaksud adalah babat Tanah Jawi. Kalau babat Tanah Jawi, mungkin kisah ini sudah menyebar sekian lama karena orang baca. Sementara sumber-sumber yang lain, kalau kita datang ke makamnya Nyimas Utari, Anda akan mendapatkan cerita yang berbeda lagi, bahwa masyarakat di sana diwariskan cerita ini dari satu orang bernama Kong Minggu. Sebenarnya ada 3. Kong Minggu, ada salah satu lagi, ada terakhir yang masih hidup adalah Kong Tahib.
Kong Minggu ini katanya, kata warga setempat, itu menyimpan catatan harian Tarik Sandi Mataram yang ditulis dalam aksara Jawa. Disitulah, di buku itulah, di catatan harian itulah cerita tentang Nyimas Utari atau kisah kepahlawanan Nyimas Utari. Ketika Kong Minggu meninggal dunia, seluruh catatan itu dikuburkan bersama pusaka-pusaka yang ditinggalkannya. Tidak ada pula kemudian, tidak ada informasi kapan Kong Minggu meninggal. Tapi perkiraan banyak orang yang memperkirakan sekitar tahun 1980-an. Saat itu usianya sudah 80 tahun. Sebelum dia meninggal, Kong Minggu sempat menuturkan, sempat menarasikan kisah-kisah ini kepada beberapa warga. Tidak semua warga. Salah satu yang masih mengingat cerita Kong Minggu tentang Nyimas Utari adalah Hasan Habib. Kita masih bisa menemui orangnya, dan Kong Tahib. Sementara satu sejarawan di Jogja mengatakan mereka mengambil kisah itu dari Babat Jawa. Satu hal yang harus dipahami adalah sejarah harus dibangun dengan data yang valid. Data yang valid itu haruslah berupa catatan, prasasti, atau apapun yang dalam bentuk fisik yang ditulis periodenya itu tidak lama. Oke. Atau kemudian ada lagi temuan arkeologis. Menurut Chandrian Atahiyat, itu sudah pernah ada sebuah upaya untuk membuktikan teori itu pada tahun 1939 dengan cara membongkar tanah yang katanya tempat dimakamkannya Jan Pieterszoon. Ternyata nggak ada. Kisah yang berkembang kemudian adalah Jan Pieterszoon dimakamkan di Stad Wisplein, lalu dipindahkan ke wilayah yang sekarang bernama Museum Wayang. Akhirnya kemudian arkeolog Belanda plus arkeolog lokal sepakat bahwa makam Jan Pieterszoon dan istrinya hilang. Yang menarik lagi adalah sebuah bukti kepala Jan Pieterszoon yang dibawa oleh Tumenggung, yang dibawa secara estafet mulai dari Batavia, Tegal, terus menyusur ke jalur Pantura, diserahkan ke Sultan Agung. Lalu setelah Sultan Agung meninggal, kepala Jan Pieterszoon ini dimakamkan di tangga 716, tangga ke 716. Jadi kalau Anda ke sana, kaki menapak di tangga itu, silahkan maki-maki Jan Pieterszoon sebelum Anda berziarah ke Sultan Agung. Dikisahkan seperti begitu. Tidak pula ada sebuah upaya untuk menggali tangga itu, tangga 716, untuk membuktikan kebenaran cerita Nyimas Utari. Artinya kemudian cerita oral history ini membutuhkan sebuah penelitian besar agar Nyimas Utari pantas menyandang gelar pahlawan nasional. Biar bagaimanapun, kisah ini sudah menjadi milik masyarakat, terutama di sekitar Tapos, mungkin juga bagi sebagian masyarakat Jogja. Sejarah Indonesia tidak begitu banyak mengenal banyak Tarik Sandi yang begitu sukses. Terima kasih. Demikian penuturan Kong Teguh tentang Nyimas Utari. Sampai jumpa di program Kong Teguh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.